Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok UAP B1 dengan judul Pratikum Operational Amplifier. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari pratikum kami yang berjudul Operational Amplifier. Yang pertama ada bab 1 latar belakang akan dijelaskan oleh Tamim, silakan. Latar belakang, penguatan pada suatu rangkaian listrik seringkali digunakan untuk mendapatkan tegangan yang dibutuhkan dalam membuat suatu perangkat listrik bekerja dengan baik sesuai fungsinya. Perlu dibutuhkan suatu komponen elektronika lainnya yang memiliki fungsi yang sama dan memiliki kerja yang jauh lebih bagus. Komponen ini disebut sebagai operational amplifier. Berdasarkan fungsinya, komponen ini sering digunakan pada perangkat sound system seperti microphone, dan komponen yang sering digunakan berjenis IC LM741. Next, kemudian bab 2 yaitu dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu arus AC. Adalah arus listrik yang memiliki arus yang berubah-ubah secara bolak-balik, sehingga disebut juga arus bolak-balik. Kemudian yang kedua ada operational amplifier. OPM itu merupakan komponen elektronik yang terdiri atas susunan beberapa resistor, transistor, dan dioda. Komponen ini merupakan komponen penguat dengan gain tinggi yang memiliki resistansi input tinggi dan resistansi output rendah. Kemudian komponen ini juga digunakan untuk memperkuat sinyal arus AC maupun sinyal arus DC. Next. Yang ketiga ada inverting dan non-inverting amplifier. Pada penguatan inverting, gelombang sinusoidal yang diperkuat dibuat polaritasnya terbalik dan memiliki beda fase pada keluaran. Sedangkan pada penguatan non-inverting dilakukan penguatan pada nilai positifnya dan tidak membalik polaritasnya. Lalu pada non-inverting keluaran dan masukannya tidak memiliki beda fase. Selanjutnya. Yang keempat adalah osiloskop. Osiloskop merupakan alat ukur elektronika yang berfungsi sebagai memperkuat, mengukur, dan juga menampilkan grafik dalam sinyal listrik dalam bentuk grafik. Osiloskop sendiri akan menampilkan grafik dalam bentuk 2 dimensi dengan sumbu X-nya sebagai waktu dan sumbu Y-nya adalah tekanan. Next. RM741 ini merupakan termasuk dalam integrated circuit dan juga operational amplifier. RM741 ini merupakan jenis kotak yang mana memiliki 8 kaki yang memiliki fungsi dari tiap kakinya berbeda-beda. Next. Yang selanjutnya adalah metodologi praktikumnya. Yang pertama adalah alat dan bahan. Jadi alat dan bahan digunakan dalam percobaan operational amplifier ini antara lain power supply untuk mengubah AC menjadi arus DC. Jadi arus AC yang dihasilkan oleh tekanan dari PLN akan juga menjadi arus DC sehingga dapat digunakan dalam suatu rangkaian. Kemudian kabel jumper sebagai penghubung aliran arus listrik dalam suatu project board. Kemudian ada IC RM741 yang merupakan salah satu jenis operational amplifier seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki 8 pin kaki yang setiap pinnya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada signal generator, merupakan sebuah alat yang dapat menghasilkan listrik dalam sesuai dengan kebutuhan. Nah, bentuknya sendiri ini berbeda-beda, dapat berupa sinusoidal dan sebagainya. Kemudian resistor berfungsi sebagai komponen yang dapat menghambat arus listrik. Akan 4 jenis resistor. Yang pertama adalah resistor yang resistansi 9,96 kilo 9,80 kilo ohm sebagai resistansi feedback. Kemudian resistor dengan resistansi 0,975 kilo ohm dan 0,989 kilo ohm sebagai resistansi pada input komponen. Kemudian selanjutnya adalah project board sebagai media untuk meletakkan atau merangkai atau menyusun sebuah komponen dan dengan komponen-komponen lainnya sehingga membentuk suatu rangkaian tanpa perlu proses penyolderan. Kemudian ada multimeter atau avometer sebagai alat ukur untuk mengukur besaran listrik. Dan yang terakhir adalah oscilloscope sebagai alat ukur untuk mengukur sinyal luaran rangkaian komponen. Sekian. Selanjutnya ada skema rangkaian, terdapat 2 rangkaian, yaitu rangkaian non-inverting dan rangkaian inverting. Jadi pada rangkaian non-inverting ini R1 dan R2-nya dirangkai secara seri. Kaki pertama R1 ke ground dan kaki keduanya ada di kaki kedua ICLM. Kemudian di R2 karena seri dipasang juga di kaki kedua atau di negatif, dan kaki satunya ke kaki ke-6 yaitu di output. Kemudian pada rangkaian inverting R1 dan R2 dirangkai secara paralel, yaitu pada kaki pertama R1 dipasang ke kaki kedua ICLM atau di negatifnya, dan kaki yang lain ke sumber tegangan masuk, sehingga ada kabel merah yang menjadi penyambung dari tegangannya. Kemudian pada resistor kedua, kaki pertama juga ke kaki ICLM yang kedua di negatif, dan kaki satunya berada di tegangan yang keluar yaitu di kaki ke-6. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ini adalah gambar untuk rangkaian non-inverting di lab yang kami gunakan untuk mencari data. Di situ seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Jenny, yang non-inverting itu kaki resistor yang R-in itu satu kaki resistornya di-ground-kan, dan itu juga dipasangkan probe di tegangan input dan juga di tegangan outputnya, yaitu di kaki resistor R-in dan juga di resistor R-out agar memunculkan sinyal gelombang input dan output pada osiloskop. Nah, lanjut ke rangkaian inverting, sama yang dijelaskan oleh teman saya tadi, di kaki RI-nya yang satunya itu tidak di-ground-kan, melainkan disambungkan dengan arus AC dan diberikan probe pada R-in dan juga R-out-nya sebagai penampil untuk gelombang input dan juga output-nya pada osiloskop. Selanjutnya. Kemudian langkah kerja dalam praktikum bisa dilihat pada berikut. Pertama itu persiapan bahan. Komponen disusun dengan dan mengamati gelombang input serta output pada osiloskop. Jika belum, maka komponen yang disusun diperhatikan sekali lagi. Jika sudah, maka diganti ke komponen dengan rangkaian non-inverting. Kemudian diamati gelombang input dan output pada osiloskop. Jika sudah, maka praktikum selesai. Analisis data dan perhitungan.
Oke, ini analisis data untuk data yang didapatkan. Untuk pengukuran ada R1 dan R2-nya. Jadi inverting R1 sebagai RN itu 0,97 kilo ohm, sedangkan di R2-nya 9,80 kilo ohm. Di non inverting 0,89 sebagai R1 dan 9,99 sebagai RDP atau R2. Untuk tegangan input dan output-nya di inverting 0,44 dan yang di non inverting 0,18 dan untuk tegangan output-nya di inverting 2,17 dan non inverting 1,76. Nah, ini adalah gambar tampilan dari rangkaian inverting. Seperti dalam penjelasan tadi, bahwasanya untuk gelombang tegangan out-nya pada inverting itu beda fasenya dibalikkan sebesar 180 derajat dan dikuatkan. Nah, ini untuk gambar gelombang sinyal input dan output pada non-inverting tetap sama, namun dikuatkan. Sehingga sinyal outputnya tidak memiliki beda fase, namun besar tegangannya dikuatkan. Selanjutnya. Baik, berdasarkan data yang telah diperoleh dari percobaan operasional amplifier, dapat dilakukan perhitungan Vout, nilai gain dan error pada operasi amplifier. Nah, pada inverting ini diketahui R1-nya adalah 0,975 kilo ohm dan RF-nya adalah 9,80 kilo ohm, V ini adalah 0,44 volt dan Vout percobaannya adalah 2,17 volt. Ditanya adalah berapa Vout perhitungan, terus nilai gain dan error Vout. Untuk mencari nilai Vout ini kita gunakan rumus Vout hitungan adalah RF per R1 dikali Vin. Kita masukkan angka yang data yang telah kita dapatkan tadi, didapat Vout perhitungannya adalah 4,42 volt. Terus untuk gain Vout perhitungan, kita gunakan rumus G sama dengan RF per R1. Terus kita masukkan angka yang telah kita dapatkan tadi, didapat G adalah 10,05 kali. Sementara yang terakhir ya, error Vout ya adalah nilai mutlak dari Vout perhitungan ikual Vout percobaan per Vout perhitungan dikali 100%, kita masukkan angka yang telah kita dapatkan tadi, dapat error Vout-nya adalah 50,9%. Kemudian untuk rangkaian non-inverting sendiri, R1 0,99, RF-nya 9,96, dan VI-nya 0,18, dan Vout-nya 1,76. Kemudian untuk karena ini non-inverting, maka tidak ada polarisasi balik, kemudian dikalikan 0,18. Kemudian kita dapatkan untuk Vout perhitungannya 1,99 volt. Next. Nah, kemudian untuk G-nya sendiri RF per R1 ditambah 1. Kemudian kita dapatkan nanti hasilnya 11,07 kali. Kemudian lanjut. Untuk error Vout-nya sendiri, Vout perhitungan dikurangi Vout percobaan dibagi Vout percobaan kali 100%, maka kita dapatkan error Vout-nya sama dengan 11,55%. Baik, ini adalah tabel data hasil perhitungan tadi, seperti ditampilkan di layar. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama, operasional amplifier bekerja berdasarkan jenis tegangan inputnya, yaitu bekerja sebagai rangkaian inverting amplifier atau sebagai non-inverting amplifier. Pada rangkaian inverting amplifier, komponen penguat atau IC itu disusun dengan tegangan masukannya diberikan pada pin input inverting dengan konsep kerjanya yaitu membalikan polaritas tegangannya. Arus listrik yang masuk pada rangkaian inverting dialirkan melalui kedua resistor yang terpasang dan dikuatkan pada resistor feedback. Nah, yang di inverting ini nanti arusnya itu masuk ke dalam resistornya dan tidak masuk ke dalam input invertingnya. Sehingga yang masuk ke dalam inverting itu ditolak dan arusnya itu mengalir melalui resistor RI menuju RDP. Sedangkan pada rangkaian non-inverting, salah satu kaki resistor RI-nya itu dikurangkan dan tegangan yang masuknya diberikan pada pin input non-inverting. Pada rangkaian non-inverting, tegangan yang masuk pada pin non-inverting dibagi pada pin inverting. Selanjutnya. Lalu berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, didapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, operational amplifier memiliki dua jenis konsep kerja dan karakteristik. Yang pertama, operational amplifier bekerja sebagai penguat inverting dengan membalikkan nilai polaritas dari tegangan yang masuk pada komponen di pin input dan menguatkannya, sehingga membentuk beda fase antara sinyal tegangan input dan output sebesar 180. Selanjutnya, operational amplifier bekerja sebagai penguat non-inverting, yaitu menguatkan tegangan tanpa membalikkan nilai polaritasnya. Lalu yang kedua itu, tegangan output pada komponen operational amplifier lebih besar daripada tegangan input pada komponen. Hal ini dikarenakan tegangan mengalami penguatan pada kaki-kaki input. Nilai tegangan output pada masing-masing rangkaian memiliki perbedaan karena nilai gain pada kedua rangkaian berbeda. Oke, ini data yang kami gunakan. Selanjutnya, terima kasih dari kami. Setelah itu, ini lampiran untuk pembagian jobdesk-nya. Ini penjelasan komik. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.